Benar ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Engkaulah jawaban hidup kami Bapa. Apapun yang kami alami, apapun musim kehidupan kami, biar hati dan mata kami tetap tertuju padamu. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti
Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini, itu sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Sebab untuk itulah kami ada di tempat ini. Sebab untuk itulah kami hadir pagi hari ini dengan satu tujuan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba percaya, saat kami menaikkan pujian, maka Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kalau Tuhan bertahta, maka sesuatu yang besar pasti terjadi pagi hari ini. Ini acara-Mu ya Roh Kudus. Ini program-Mu. Berbicara atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu atas jemaat ini ya Tuhan. Hamba-Mu tidak akan membatasi pekerjaan-Mu. Bekerja sebebas-bebasnya. Mari yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Mari yang susah Tuhan hiburkan pagi hari ini. Bahkan yang sedang berbeban berat, mereka pulang membawa kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Kami tolak segala ketidakpercayaan. Kami tolak segala kekhawatiran yang seringkali menghimpit setiap firman yang ditaburkan. Di dalam nama Yesus, berbicaralah. Kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi anugerah Tuhan, kalau saya boleh ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Ini mungkin sudah 6 tahun atau 7 tahun saya tidak ada di tempat ini. Yang bisa saya pastikan tahun 2019 pada saat pandemi, sekarang sudah kurang lebih 4 tahun. Mungkin 5-6 tahun saya tidak ada di tengah-tengah saudara. Dan saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan saya untuk ada di tengah-tengah saudara. Mengucapkan terima kasih buat Pak Hari yang sudah mengundang saya bersama dengan Ibu. Sungguh ini merupakan anugerah buat saya untuk bisa melayani firman Tuhan di tempat ini. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Siap diberkati? Lambaikan tangan yang siap diberkati. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama 2 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Sekali lagi bersama-sama kita resapi firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang Israel, artinya saya sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, artinya saya sedang berbicara tentang orang percaya, yaitu saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, kalau saya berbicara tentang Israel, itu artinya saya sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, artinya saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab seringkali kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti sebuah perjalanan. Artinya kita harus tahu kapan kita memulai dan kapan kita mengakhirinya. Itu artinya hidup adalah sebuah perjalanan. Bukan hidup adalah sebuah jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kita nggak tahu saudara berhentinya kapan. Tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bangsa Israel memulai perjalanan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan akhirnya ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, namun di dalam perjalanan
Seringkali kita menjumpai yang namanya persimpangan-persimpangan. Kita harus tetap on track Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin, saudara. Ada banyak persimpangan-persimpangan hari-hari ini, saudara. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang akan membawa kita untuk melenceng daripada firman Tuhan. Saudara tahu ya, pernah dengar namanya Kristen progresif. Sekarang sedang marak-maraknya diajarkan. Artinya di dalam perjalanan seringkali kita menghadapi yang namanya persimpangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam perjalanan kita akan menjumpai yang namanya peperangan demi peperangan. Kapan kita memulai, saudara, kita masuk dalam sebuah perjalanan, yaitu pada saat kita percaya kepada Yesus. Pada saat itulah kita mulai sebuah perjalanan dalam hidup ini. Yang perlu saudara ketahui, di dalam perjalanan seringkali saudara kita menjumpai yang namanya apa? Peperangan lepas peperangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan pada saat kita memutuskan percaya kepada Yesus, pada saat itu juga kita sedang masuk di dalam sebuah medan peperangan. Sekali lagi, pada saat kita memutuskan percaya kepada Yesus, pada saat itu juga saudara sedang masuk di dalam sebuah medan peperangan. Musuh kita siapa? Musuh kita iblis. Dan saya ingin beritahu, iblis punya filosofi. Dan filosofinya itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, saudara. Iblis punya filosofi. Filosofinya apa? Pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Dia akan curi damai sejahtera saudara. Dia akan curi keuangan saudara. Dia akan curi damai sejahtera saudara. Dia akan bunuh setiap potensi saudara. Dia akan bunuh setiap passion saudara. Dan pada akhirnya dia akan menggoncangkan iman saudara. Itu filosofinya iblis, saudara. Oleh sebab itu saudara, dia akan curi kesehatan. Dia akan curi keuangan saudara. Dia akan curi damai sejahtera. Setelah itu dia bunuh passion saudara. Engkau punya potensi, dia bunuh. Dan pada akhirnya tujuan yang terakhir, dia mau menggoncangkan iman saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Efesus 6 ayat 12 mengatakan demikian. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Saudara, iblis dia bisa pakai sakit penyakit untuk menyerang saudara. Iblis dia bisa pakai masalah keuangan untuk menyerang saudara. Iblis bisa pakai masalah keluarga untuk menyerang saudara. Dengan satu tujuan, yaitu menggoncangkan iman saudara. Sampai sini bisa tangkap? Pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat itulah kita sedang masuk dalam sebuah medan peperangan. Ada peperangan saudara yang memakan waktu yang panjang. Ada peperangan yang memakan waktu yang singkat. Oleh sebab itu kita menjumpai ada orang yang sakit. Dia bergumul bertahun-tahun saudara untuk sakit penyakitnya. Ada peperangan yang waktunya singkat, ada peperangan yang waktunya panjang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan seringkali peperangan itu datangnya secara tiba-tiba. Termasuk tanggal 7 Oktober tahun 2023. Mungkin saudara masih ingat. Bangsa Israel pada hari itu adalah hari Sabat. Mereka pergi ke sinagog, saudara. Tanggal 7 Oktober tahun 2023. Namun tiba-tiba peperangan itu datang secara tiba-tiba. Tidak bisa diprediksikan. Tiba-tiba datang Hamas. Mereka menyerang. Melemparkan rudal sebanyak 5.000 rudal. Saudara bisa bayangkan. Walaupun bangsa Israel, saudara, punya pertahanan Iron Dome. Iron Dome itu seperti tudung saji.
Punya tudung saja di rumah, ada makanan ditutup. Itu kurang lebih seperti itu saudara, bundar. Dan orang Israel mengatakan tingkat keakuratan untuk menghancurkan rudal di langit itu 85% sampai 90%. Tetapi kalau dilemparkan saudara, diluncurkan 5.000 saudara, yang lolos 10% saja, berarti ada berapa? Ada 500 saudara, ada 500 rudal yang jatuh di wilayah Israel. Dan itu membuat 1.400 orang mati di sana. Dan 200 orang tertawan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang namanya peperangan. Tidak bisa diprediksikan. Dia bisa datang secara tiba-tiba. Bahkan sampai hari ini Israel masih berperang dengan Iran. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan seringkali terjadi peperangan demi peperangan. Saudara, setiap peperangan itu menguras tenaga. Sekali lagi, setiap kali peperangan itu capek saudara. Menguras energi, menguras tenaga. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara perhatikan ya, tentara-tentara yang ditempatkan di medan perang itu dalam hitungan beberapa bulan di rolling. Di rolling saudara. Bahkan sampai hari ini kalau terjadi pergantian di kepolisian, dia katakan ini sesuatu yang wajar. Ini apa ya namanya itu? Sesuatu yang wajar, pergantian itu untuk menyegarkan. Karena apa? Karena setiap kali peperangan itu capek. Setiap peperangan itu menguras energi saudara. Ya, oleh sebab itu kalau tentara Amerika pergi berperang ke Afghanistan dalam hitungan bulan, ditukar, kirim yang baru saudara ke sana, yang lama dibawa saudara. Karena apa? Sekali lagi peperangan itu capek dan menguras energi, menguras tenaga. Capek. Maka tidak heran jemaat datang ke gereja wajahnya seperti habis berperang. Lihat kiri kanan, wajahnya habis berperang apa enggak? Biasanya asar itu tahu. Pada saatnya alami dia lihat, wah babak belur. Habis berperang. Karena memang seperti itu. Perjalanan itu saudara, hidup sebagai sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu seringkali terjadi peperangan, lepas peperangan. Ya, saya berharap di sini nggak ada yang habis berperang. Ya, wajahnya sukacita semua. Puji Tuhan. Maka itu tidak heran kalau Yesus selalu menawarkan, datanglah kepadaku hai yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Karena peperangan itu capek. Menguras energi, menguras tenaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya ingin beritahu, penawaran itu tetap sama sampai hari ini. Kalau engkau datang pagi hari ini dengan beban yang berat, mungkin engkau sedang berperang dengan ekonomi, mungkin engkau sedang berperang dengan keluarga, engkau sedang berperang dengan sakit penyakit, saya ingin beritahu, penawaran Yesus tetap sama. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah saudara. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Alkitab katakan, kembali lagi ke ayat yang pertama, demikian di dalam keluarga Daud dan Saul, mereka berperang dalam waktu yang sangat panjang, berlarut-larut. Ya, artinya apa? Mereka berperang dalam waktu yang sangat panjang saudara. Dengan kata lain, mereka berperang dalam waktu yang lama atau yang panjang. Bahkan saya ingin beritahu, Daud selama hidupnya penuh dengan peperangan. Ketika dia remaja saudara, dia harus berhadapan dengan yang namanya singa dan beruang. Selesai dengan singa dan beruang, Daud harus berhadapan dengan seorang raksasa yang namanya Goliat. Selesai dengan Goliat, Daud harus berperang dengan seorang raja yang cemburu kepada Daud saudara, namanya Saul. Selesai dengan Saul, dia harus berperang dengan anak darahnya daging sendiri, yaitu Absalom. Belum dengan raja-raja yang ada di sekitar pada saat itu. Artinya di dalam kehidupan Daud,
Seumur hidup Daud, hidupnya penuh dengan peperangan lepas peperangan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang aneh saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan Daud hidupnya penuh dengan peperangan, namun Daud semakin hari semakin kuat, sementara Saul semakin hari semakin lemah. Aneh apa enggak? Halo, aneh apa enggak? Aneh. Setiap peperangan itu menguras energi. Setiap peperangan itu menguras tenaga. Apalagi Daud berperang sejak usia muda. Dia berperang terus saudara. Tetapi Alkitab katakan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang unik. Daud bukan semakin lemah, tetapi Daud semakin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita miliki. Ini yang harus kita miliki. Semakin banyak peperangan, semakin banyak masalah dalam hidup ini, kita harus semakin kuat. Amin. Daud sesuatu yang aneh terjadi. Selama hidupnya dia berperang. Setiap kali berperang capek saudara. Tapi Daud justru semakin kuat. Semakin kuat. Dan semakin kuat, ini yang harus kita miliki. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah hari-hari ini kita juga sedang berperang? 2019 COVID-19 menyerang. Selesai, bukan berarti persoalannya selesai. Masalah ekonomi sampai hari ini saudara, masih sedang kita hadapi 5 tahun. Peperangan yang sangat panjang. Belum pernah dalam hidup saya mengalami pergumulan sepanjang ini. Di tahun-tahun inilah saya mengalami pergumulan. Namun firman Tuhan menginspirasi saya. Walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak peperangan, kita harus semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dan semakin hari semakin kuat. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Sampai kapan? Zaman Prabowo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun yang akan terjadi, kita harus semakin kuat. Semakin kuat, amin. Baik saudara, pagi hari ini kita belajar ya kepada seorang yang namanya Daud. Dia selalu mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Sehingga iblis tidak bisa memperdaya Daud. Alkitab katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini dia berjalan berkeliling-keliling saudara. Dia keliling-keliling saudara, dia mau memperdaya saudara dan saya. Dia coba jalan berkeliling-keliling. Saya ingin beritahu iblis satu pribadi yang konsisten. Iblis adalah pribadi yang setia. Kalau dia tidak bisa jatuhkan saudara hari ini, dia akan coba besok. Kalau besok dia tidak bisa jatuhkan saudara, dia akan coba besok lusa. Kalau besok lusa dia tidak bisa memperdaya saudara, dia akan coba bulan depan. Dia pribadi yang konsisten. Alkitab dengan jelas, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling. Dia akan mengelilingi saudara. Pada saat dia mau memperdaya saudara, kawannya mungkin bilang, jangan hari ini. Orang ini sedang on fire. Jangan ganggu dia. Dia berputar-putar lagi. Besoknya dia siap menerkam saudara. Lalu iblis yang satunya lagi, saudara, setan yang satu lagi, jangan. Dia sedang luar biasa rohaninya. Jangan. Dia keliling-keliling lagi. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud tidak memberikan kesempatan untuk dia lemah, sehingga iblis bisa memperdaya. Dia tetap kuat di situasi apapun juga. Itu yang harus kita miliki. Halo, ada amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah
kekuatanmu. Kalau kita berperang, kita lemah, maka iblis akan memperdaya saudara. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun juga, pastikan saudara seperti Daud. Engkau tetap kuat. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Sehingga iblis berputar-putar saudara, mencari kesempatan untuk bisa memperdaya saudara. Tapi dia tidak bisa mendapatkannya karena engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang harus kita alami dalam hidup ini. Ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kapan iblis bisa memperdaya saudara? Pada saat engkau lemah. Miliki seperti Daud. Masalah boleh datang. Persoalan boleh datang saudara. Sejak usia muda mungkin hidupmu penuh dengan persoalan seperti Daud. Tapi Alkitab katakan, semakin banyak persoalan, Daud semakin kuat, dan semakin kuat. Mau? Saya banyak pergumulan dalam hidup ini. Banyak sekali pergumulan saudara dalam hidup ini, khususnya 5 tahun terakhir ini. Tapi saya tidak mau biarkan saya jadi lemah. Saya harus tetap kuat, supaya tidak ada kesempatan iblis untuk memperdaya saya. Dia bisa berputar-putar sehari 3 kali, tidak masalah. Dia bisa terus berputar. Tapi saya tidak akan izinkan ada celah sedikit pun untuk dia bisa memperdaya saya. Caranya bagaimana? Saya harus still on fire di dalam Tuhan. Saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah yang membuat saya bisa berdiri di hadapan saudara pada pagi hari ini. Banyak pergumulan sesungguhnya, ekonomi lah, jemaat lah. Karena saya menggembalakan pun. Ada satu kesaksian, ya ini saya singkat dulu ya. Saya ini merasa pengembalaan ini setiap jemaat yang saya tegur keluar. Mungkin kalau dihitung-hitung, jemaat yang kami gembalakan bisa sampai ribuan. Tapi setiap kali ada yang gak beres, saya tegur, dia lari saudara. Ada satu keluarga selingkuh, saya tegur. Keluar, 2 keluarga bersama anak-anaknya. Ada satu lagi baru-baru ini, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia WhatsApp saya, Pak Antoni terima kasih ya, saya sudah digembalakan, mulai hari ini saya mau keluar. Nggak ada masalah saudara, padahal sudah 20 tahun saya gembalakan. Ini saya ngalami kesesakan. Kalau begitu saya harus rubah pola pelayanan saya. Kalau ada jemaat yang selingkuh, pura-pura Anda lihat saja. Daripada ditegur lari, pura-pura nggak tahu aja. Saya sempat mengambil keputusan untuk lakukan seperti itu. Di masa-masa sukar seperti itu saya berdoa, Tuhan rasa-rasanya pelayanan saya nggak berhasil. Orang lain sudah ribuan jemaatnya, saya nggak banyak. Kalau jemaat tidak berkembang karena pendetanya selingkuh, masuk di akal. Saya jaga kekudusan saudara untuk hal itu. Tapi jemaat tetap keluar. Di tengah-tengah keputusasaan, saya merasa saya orang yang gagal. Tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya, bawa gula 2 kilo, bawa gula 2 kilo, bawa minyak 1 botol besar, terus bawa 1 black waffle. Dia datang kepada saya, dia bilang ini, Pak Antoni, kurang lebih 10 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini, ya, didoakan sama Pak Antoni. Lalu saya mulai mengingat 10 tahun yang lalu saya mendoakan ibu. Rasanya nggak ingat saya. Tapi karena dia kasih minyak, ya saya bilang terima kasih aja. Makasih Bu. Tahu nggak Pak, pada saat itu saya sudah mau bunuh diri. Karena suami saya ditangkap polisi. Karena suaminya itu calo tenaga kerja. Dia tawar-tawarkan siapa yang mau kerja masuk PNS. Bayar sama saya 25 juta langsung masuk. Banyak orang yang setor uang saudara. Akhirnya ditangkap polisi.
bukan berarti selesai masalah. Ibu itu tiap hari didatangi preman. Tiap hari didatangin polisi. Sampai dia pikir, waduh, bunuh diri saya udah gak kuat. Mau bunuh diri, saudara, udah nyaris bunuh diri. Tapi ada orang yang memperkenalkan dengan saya. Dia datang ke tempat saya, lalu saya doakan. Dan mulai sejak Bapak mendoakan saya, sampai hari ini, saya mendapatkan kekuatan, Pak. Akhirnya saya tidak bunuh diri. Saudara tahu, Tuhan masih bisa berbicara. Amin. Di saat-saat saya merasa gagal pelayanan, secara tidak langsung Tuhan berbicara, kamu tidak gagal. Ada seorang ibu yang mau bunuh diri, lewat doamu aku dengar. Saudara, hidup penuh dengan pergumulan. Dari situ saya mulai bangkit lagi. Berarti saya bukan seorang yang gagal. Walaupun dalam jumlah mungkin tidak jemaat yang saya layani tidak sebanyak gereja-gereja yang lain. Tapi saya percaya saya sedang ada dalam tracknya Tuhan. Saya sedang melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kuat di tengah-tengah peperangan? Bagaimana caranya, saudara, kita bisa tetap berkobar-kobar? Yang pertama, saudara, Daud itu punya hasrat yang tinggi untuk ibadah. Dikatakan demikian di dalam Mazmur, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Ziarah itu bukan pergi ke kuburan, bukan. Ziarah itu justru pergi ke bait Allah, saudara. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi Lembah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin apa? Makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membuat Daud tetap kuat. Di tengah-tengah peperangan Daud tetap kuat. Karena Daud punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika Daud, saudara, disuruh untuk memilih, dia berani katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jelas ayat ini menunjukkan bahwa Daud punya hasrat yang begitu tinggi untuk berziarah, untuk beribadah. Itu yang membuat Daud senantiasa menjadi kuat, saudara. Bahkan ketika dia suruh memilih, dia putuskan 1 hari lebih baik di rumah Allah dibandingkan di mall, 1000 di tempat-tempat yang lain, di mall, di tempat wisata dan sebagainya. Dia tentukan 1 hari lebih baik di rumah Allah. Karena dia punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Saudara mau mengalami kekuatan? Engkau harus punya hasrat yang tinggi dalam beribadah. Kalau ada orang hari ini pergi ke gereja, minggu depan nggak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Harus buka toko. Saya ingin beritahu, engkau tidak punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Hari ini ke gereja, minggu depan nggak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Saya sakit pusing, Pak. Saya ingin beritahu, engkau tidak punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Kalau hari ini engkau ke gereja, minggu depan nggak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Ada saudara dari luar kota, Pak, saya nggak enak untuk meninggalkan dia di rumah. Saya ingin beritahu, engkau tidak punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Miliki hasrat yang tinggi untuk beribadah, maka engkau akan jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. 30 tahun saya bertobat. Dalam kurun 30 tahun, hanya 2 hari, 2 kali minggu, saya tidak beribadah. Yang pertama karena saya cacar air, saudara. Saya tidak mau seluruh jemaat tertular. Saya memutuskan untuk tinggal di rumah sakit pada saat itu. Anak saya ini umurnya 23 tahun. Selama hidupnya hanya 1 kali tidak beribadah. 40 hari baru lahir saya sudah bawa dia tiap hari ke gereja untuk ikut doa pagi. 40 hari, saudara.
Sampai hari ini dia hanya 1 kali tidak beribadah. Saat dia kuliah di Amerika, dia kena COVID di sana. Betul kan? Hanya 1 kali. 23 tahun hanya 1 kali. Saya 30 tahun jadi orang percaya, hanya 2 kali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Itulah yang membuat saya menjadi kuat. Walaupun ada banyak peperangan, walaupun ada banyak persoalan. Di sini semua rajin ke gereja kan? Kenapa nggak ke gereja? Ada arisan Pak. Wah, saya bilang kau tidak punya hasrat yang tinggi. Kenapa tidak ke gereja? Ada kondangan Pak. Engkau tidak punya hasrat yang tinggi. Istri saya itu suatu saat dia diundang pesta pengantin di Singapura. Tiketnya disediakan, hotelnya disediakan, semuanya disediakan lah. Itu kalau ngundang pendeta harus begitu ya. Jangan WhatsApp ya, datang ya. Nah, kalau ngundang pendeta kasih tiketnya dong, kasih hotelnya dong. Akhirnya istri saya berangkat, saudara. Saya nggak berangkat karena saya harus melayani. Istri saya diundang ke Singapura, ditidurkan di sebuah hotel namanya JW Marriott. Ini hotel mahal, ya. Ini yang pesta orang kaya. Jadi ditidurkan di sana. Saya tidak ikut, yang ikut adalah adik istri saya sama mertua saya. Ditidurkan di JW Marriott. Saudara, kan ada breakfast pagi-pagi kan? Ya. Dia cerita sama saya, kok itu breakfastnya luar biasa sekali. Kejunya itu kirim dari Belanda. Tahu yang bundar merah itu dari Belanda. Ada lobster, ada macam-macam makanan seafood. Ada kerang seperti Mr. Bean yang suka makan itu. Tahu ya? Ada semua komplit saudara. Mau makanan Asia, mau makanan Eropa, mau seafood, ada besar sekali. Lalu istri saya, karena breakfast itu kan mulai jam 7 sampai jam 10. Lah, terus kamu makan? Saya tanya. Oh, saya enggak makan. Karena saya harus pergi beribadah. Istri saya panggil taksi Uber, pergi ke gereja pada jam tersebut untuk pergi ibadah. Tetapi adiknya enggak. Adiknya bilang, wah aku libur sih ibadah, ini kesempatan loh, kapan lagi mau makan seperti ini, kapan lagi mau gym di tempat hotel bintang 5, aku libur dulu. Saya salut sama istri saya. Breakfast dia tinggalkan. Bukan pecel ya, kalau pecel ditinggalkan gak masalah. Ini makanan-makanan. Ada macam-macam kejunya dari Belanda saudara. Dia tinggalkan. Artinya istri saya lebih bergairah untuk bisa beribadah. Itu yang membuat keluarga kami jadi kuat. Itu yang membuat kami mengalami banyak mujizat dalam hidup ini saudara. Karena kami punya hasrat yang tinggi untuk beribadah. Anak saya 4 semuanya saudara. Tidak ada yang pernah bolos dalam ibadah. Semenjak dia usia 40 hari saya bawa ke gereja. Ikut doa pagi saya bawa roda. Walaupun badai hujan saya bawa. Sampai tetangga bilang ini pendeta gila mungkin nih. Anak 40 hari kok sudah diajak. Memang anak itu gak ngerti. Tapi saya sedang membangun kebiasaan untuk anak itu. Sampai hari ini rasanya kalau tidak ibadah itu anak saya udah gak mau, harus ibadah. Seumur hidup cuma 1 kali. Siapa di sini yang suka bolos? Ayo perbaiki mulai pagi hari ini. Amin. Saudara tidak terlambat pagi hari ini, bangun. Miliki hasrat yang tinggi untuk beribadah. Maka engkau akan mengalami kekuatan. Masalah boleh datang, peperangan boleh datang. Tapi engkau akan semakin kuat. Seperti yang dialami oleh Daud. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara. Daud tidak mau mendengar suara negatif atau hoax. Itu yang membuat Daud saudara selalu kuat. Pada saat mengalami peperangan dia selalu kuat. Karena dia tidak mau mendengar kata-kata negatif. Dia tidak mau mendengar kata-kata hoax saudara. Suatu saat bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Muncullah seorang pendekar yang namanya Goliat.
Alkitab katakan pagi dia muncul, petang pun dia muncul. Apa yang dilakukan oleh Goliat? Goliat menantang saudara orang-orang Israel. Dia keluar dari perkemahan, dia bilang, "Hei, tentara-tentara Israel, pilih salah satu di antaramu, lawan aku. Kalau aku kalah, aku akan menjadi hambamu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu yang kalah, kamu akan jadi hamba daripada orang Filistin." Dia masuk lagi saudara ke dalam kemah. Keluar lagi. "Hei, tentara-tentara Israel, tidak dengarkah engkau? Pilih salah satu, lawan aku." Masuk lagi ke dalam kemah. Besok pagi muncul lagi saudara. "Hei, dengar apa tiga? Ngerti apa enggak apa yang saya katakan? Pilih salah satu di antaramu. Kamu kan jumlahnya ribuan. Pilih salah satu, lawan aku. Kalau aku kalah, aku akan jadi budakmu. Tetapi kalau engkau kalah, engkau harus jadi hambaku." Masuk lagi. Sorenya dia keluar lagi. Alkitab katakan 40 hari, pagi dan petang, Goliat selalu mengintimidasi, selalu memberitakan berita-berita seperti itu. Dan Alkitab katakan semua orang tawar hati, ketakutan yang luar biasa. Semua orang saudara, semua orang, laki-laki, perempuan, tua muda, semua ketakutan. Gara-gara mendengar kata-kata Goliat. Ada satu yang tidak takut, namanya Daud. Daud disuruh bapaknya untuk mengantar makanan saudara ke medan perang. Ketika dia bawa rantang untuk memberikan kepada saudara-saudaranya, dia juga mendengar Goliat mengatakan demikian. Tapi responnya berbeda. Yang lain tawar hati, ketakutan. Daud mendengar perkataan itu, hatinya panas saudara. Hatinya panas. Siapa orang ini yang tidak bersunat, berani-berani menantang tentara barisan Allah? Lalu dia datang kepada Saul. "Saul, izinkan saya untuk berperang dengan orang ini. Aku sudah biasa berperang. Singa dan beruang aku kejar. Dan orang yang tidak bersunat ini, dia akan mengalami hal yang sama." Kenapa kok bisa berbeda? Sementara semua ketakutan, semua tawar hati, satu-satunya yang tidak tawar hati, Daud. Kenapa bisa demikian? Karena Daud tidak mengizinkan telinganya mendengar kata-kata negatif. Saudara, pagi-pagi buka WhatsApp, ada hoax. Saudara dengar, saudara terima. Itu yang membuat kita menjadi lemah. Pagi-pagi jangan buka WhatsApp, cari firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Itulah saudara yang membuat Daud semakin hari semakin kuat. Dia tidak mau dengar kata-kata yang negatif. Dia tidak mau mendengar kata-kata hoax, saudara, dia tidak mau. Sementara yang lain dia dengar dan tawar hati. Saya belajar dari kasus ini. Saya sebagai gembala, seringkali ada ibu-ibu datang, "Pak Antoni, tahu nggak? Ibu itu loh, seringkali membicarakan Bapak loh." Saya terpancing untuk dengar apa enggak? Halo. Bilang apa dia? Bilang apa? Ayo, kamu cerita. Ayo. Apa? Dia bilang apa? Saya terpancing untuk itu sebelumnya. Tapi setelah tahu saya kebenaran, ada seorang ibu datang, "Pak, ibu itu ngomongin Bapak." Saya bilang, saya tidak mau dengar. Biar dia urusan dengan Tuhan. Saya tidak mau dengar kata-kata itu. Saya tidak tertarik lagi saudara. Karena sudah pasti itu akan melemahkan saya. Saya hanya mau dengar firman Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, setiap malam saya bergumul dengan firman Tuhan. Itu yang membuat saya kuat. Kalau saudara ada bilang, ada orang yang ngomongin kamu loh, tertarik untuk dengar apa enggak? Tertarik kan? Masa sih? Ayo cerita lagi. Daud nggak tertarik. Daud nggak tertarik. Dia nggak mau. Dia tidak mau biarkan telinganya mendengar kata-kata yang negatif. Saya tahu jemaat banyak yang ngomongin saya tahu. Ya, tapi saya tidak mau dengar. Buat apa dengar? Biarkan satu hal. Alkitab katakan apa? Jangan usik
hamba yang diurapi Tuhan. Engkau harus respect kepada hamba Tuhan. Halo, ada amin. Ya, saya pun tidak tertarik untuk dengar, biarkan aja. Dan itu yang membuat pelayanan saya tetap kuat sampai hari ini. Baik, yang ketiga, Daud tidak membiarkan mulutnya sembarangan berbicara. Ini yang membuat Daud bisa kuat. Alkitab katakan apa, saudara? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, ada kuasa dalam setiap ucapan kita. Daud tidak mau sembarangan berbicara. Karena dia sadar ada kekuatan, ada kuasa, saudara. Ada kuasa di dalam setiap ucapan. Amsal katakan apa? Hidup dan mati, itu bicara tentang masa depan, dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup bicara ini, saudara, hati-hati. Siapa yang suka menggemakannya, saudara tahu menggemakannya apa? Sama seperti saudara berdiri di sebuah bukit. Saya tidur di Panderman tadi malam, ada bukit besar. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya kalau saudara berteriak, halo, maka akan dengar apa? Halo, 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 itu menggema. Kalau saudara berbicara terus menerus hal-hal yang negatif, maka saudara akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau saudara pergi ke Switzerland, dilarang berteriak. Karena kalau saudara berteriak, itu gunung es itu bisa rontok, saudara. Betul. Oleh sebab itu Daud tidak mau. Di masa-masa sukar dia tidak mau. Waduh, sepi, waduh, sial aku. Waduh, nggak mau. Celaka aku, nggak mau. Yoel 3 ayat 10b dikatakan apa? Yoel 3 ayat 10b dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Di situasi tidak berdaya, di situasi yang sukar hari-hari ini, jangan berkata-kata negatif. Yoel 3 ayat 10b mengatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku ini ahli waris surga. Aku ini lebih daripada pemenang. Itu yang harus diucapkan terus lewat bibir mulut saudara. Siapa yang menggemakan hal-hal itu, maka akan memakan buahnya. Daripada engkau mengatakan, waduh sial, waduh susah, waduh. Kalau terus engkau katakan berulang-ulang, maka engkau akan susah. Kalau engkau terus mengatakannya, menggemakannya berulang-ulang sial, engkau akan jadi orang yang sial. Tapi Yoel mengatakan, hendaklah baiklah orang yang tidak, walaupun tidak berdaya, saudara, namun dia tetap berkata, aku ini pahlawan. Amin. Di masa-masa sukar ini, jangan pernah mengatakan, waduh sial, bangkrut usahaku. Jangan. Tetap kita katakan, aku ini pahlawan. Aku ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku ini lebih daripada pemenang. Aku ahli waris kerajaan surga. Kata-kata yang positif ini harus disampaikan. Halo, ada amin. Jangan sembarangan mulut ini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakan terus menerus, artinya akan memakan buahnya. Lakukan seperti Yoel. Walaupun dalam kondisi tidak berdaya, aku akan tetap berkata, aku ini pahlawan. Di situasi yang tidak berdaya, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku lebih daripada pemenang. Halo, ada amin. Ya. Yang keempat, kenapa Daud mendapatkan kekuatan di tengah-tengah peperangan? Karena Daud memiliki gaya hidup memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bahkan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukummu
yang adil. Daud memutuskan dia mau memuji Tuhan dalam segala waktu. Artinya apa saudara? Di saat dia tidak punya uang, dia tetap memuji Tuhan. Di saat dia sakit, dia tetap memuji Tuhan. Di saat dia sehat, dia tetap memuji Tuhan. Di dalam segala waktu dalam hidupnya Daud tetap memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan pada saat semuanya oke, saya rasa mudah. Tapi Daud katakan di segala waktu. Di saat dia dikejar-kejar musuh, dia tetap memuji Tuhan. Di saat dia tidak punya uang, dia tetap memuji Tuhan. Di saat dia sakit, dia tetap memuji Tuhan. Bahkan sehari 7 kali. Ini bukan matematika. Ini bukan Isya, Lohor, Maghrib, bukan. Ini bukan hitungan matematika. Suatu saat Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat salah kepadaku? 7 kali kah? Atau 70 kali?" Yesus bilang, bukan 7 kali, bukan 70 kali. Namun 7 kali 70 kali. Bukan matematika ini. Ini bicara tentang lifestyle. Tentang gaya hidup. Di situasi apapun kita tetap memuji Tuhan. Engkau akan tetap kuat. Amin. Nggak punya uang tetap muji Tuhan. Ya. Ada yang nggak punya uang pagi ini? Nggak usah angkat tangan. Dari wajah udah kelihatan. Tetap puji Tuhan. Punya banyak uang tetap puji Tuhan. Pada saat sakit puji Tuhan. Miliki lifestyle, gaya hidup. Memuji Tuhan. Itulah yang membuat Daud, saudara. Dia kuat. Kalau ada orang Kristen yang tidak suka memuji Tuhan, saya meragukan kekristenannya. Ya, WL biasanya kan bisa lihat yang muji Tuhan siapa. Ya, tolong kalau yang tidak dicatat. Kalau ada orang Kristen yang tidak suka memuji Tuhan, patut dipertanyakan kekristenannya. Karena seharusnya itu jadi lifestyle. Amin. Jadi gaya hidup kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena dengan jelas Alkitab katakan, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Jangan sampai banyak masalah, saudara berhenti memuji Tuhan. Seharusnya semakin banyak masalah, semakin banyak memuji Tuhan. Karena pada saat engkau punya banyak masalah, engkau memuji Tuhan, Allah hadir di atas setiap pujian umatnya. Dan Allah akan berperang gantikan saudara. Ingat Yosafat, saudara, ingat? Yosafat suatu saat dia diserang oleh 3 kekuatan yang sangat besar. Ada Bani Amon, ada Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Mereka sepakat bersama-sama, saudara, berkolaborasi untuk menyerang Yosafat. Ketika Yosafat melihat ada banyak pasukan yang sedang turun mau menyerang, Yosafat ketakutan, saudara. Takut karena ini kekuatan yang sangat besar. Lalu dia memerintahkan kepada rakyatnya memuji Tuhan, berpuasa dan memuji Tuhan. Keesokan harinya Yosafat pergi ke tempat di mana orang-orang itu berkumpul. Dan Yosafat melihat tidak ada satu orang pun yang terluput. Mereka semua jadi bangkai. Mati semua, saudara. Tidak ada satu pun yang luput. Mati. 3 kelompok Bani Amon, Bani Moab, orang-orang dari pegunungan Seir. Mati semua, mereka berperang satu dengan yang lain. Akhirnya Yosafat turun. Dia periksa satu-satu, barangkali masih ada yang hidup. Ternyata semua sudah mati, saudara. Ini penafsiran saya saja. Dan Yosafat mulai pegang. Mayat kalau dipegang tahu kan matinya kapan? Tahu nggak? Biasanya kalau orang sudah mati, dua hari pertama dingin. Yosafat pegang. Setelah 2 hari suhunya naik, saudara, bukan dingin, sedikit hangat. Kenapa? Karena bakterinya mulai bekerja. Di hari ketiga mulai hangat. Di hari keempat mulai mengeluarkan
bau busuk, sehingga mengundang lalat berdatangan. Jadi polisi tahu, dokter tahu, ini orang sudah mati berapa lama tahu. 2 hari kah, 3 hari kah, atau lebih dari 4 hari tahu. Karena tanda-tandanya seperti itu. Hari keempat keluar cairan yang mengundang lalat hijau berdatangan. Ketika Yosafat cek, oh ini baru meninggal. Mungkin 2 hari yang lalu ini. 2 hari yang lalu kita lagi apa ya? Oh, 2 hari yang lalu kita sedang memuji-muji Tuhan. Artinya pada saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian umatnya dan Tuhan gantikan mereka untuk berperang. Jangan berhenti memuji pada saat engkau banyak masalah. Justru sebaliknya, engkau harus lebih intens lagi memuji Tuhan. Saat engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan berperang gantikan saudara. Ini 4 hal ini saudara yang membuat Daud tetap kuat. Walaupun dikatakan keluarga Daud dan keluarga Saul berperang dalam waktu yang sangat berlarut-larut, Daud semakin kuat, Saul semakin lemah. Kenapa semakin kuat? 4 hal itu. Yang pertama apa? Dia punya hasrat yang tinggi dalam ibadah. Saya berharap saudara punya hasrat yang tinggi dalam ibadah. Jangan minggu ini hadir, minggu depan enggak. Kenapa ada arisan? Kenapa enggak hadir? Buka toko. Kenapa enggak hadir? Pusing Pak. Enggak. Kalau engkau punya hasrat yang tinggi, apapun engkau akan lawan untuk bisa hadir di tempat ini. Amin. Saya pernah khotbah dalam keadaan mata ditutup di perban. Saya tetap khotbah. Karena saya punya hasrat yang tinggi untuk ibadah. Yang kedua, jangan pernah dengar kata-kata negatif. Dengar firman Tuhan, bangun tidur, buka firman Tuhan. Itu yang saya lakukan saudara, selama masa pandemi sampai hari ini. Bangun tidur, buka firman Tuhan. Kita buat Zoom 2 pagi dan 2 malam. Sudah berjalan 4 tahun. Saya khotbahkan satu pasal. Sekarang sudah hampir di Amsal. Kenapa saya lakukan? Karena saya tidak mau izinkan bangun tidur yang saya buka adalah hoax. Bangun tidur buka firman Tuhan. Yang ketiga, Daud jaga perkataannya. Walaupun kita tidak berdaya hari-hari ini, kita tetap mengatakan kita ini pahlawan. Walaupun kita tidak berdaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun kita tidak berdaya, kita percaya kita adalah ahli waris kerajaan surga. Perkatakan, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Yang keempat, Daud punya gaya hidup memuji Tuhan. Saya percaya 4 hal ini akan membuat saudara dan saya tetap kuat walaupun di tengah-tengah masalah. Amin. Mari nyanyikan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
Amin, haleluya. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Oh, ajaib Kau Tuhan, haleluya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita memutuskan percaya kepada Yesus, pada saat itu juga kita sedang masuk di dalam sebuah medan peperangan. Iblis punya filosofi. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri damai sejahtera saudara. Dia curi kesehatan saudara. Dia curi keuangan saudara. Dia bunuh setiap potensi-potensi saudara. Dan pada akhirnya dia mau membinasakan iman saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang yang namanya Daud. Sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Seharusnya banyak berperang itu kehabisan energi. Seharusnya banyak berperang menjadi letih lesu. Tapi hal itu tidak terjadi dalam hidup Daud. Justru Daud semakin hari semakin kuat. Sadar dan berjaga-jagalah, sebab musuhmu itu seperti singa yang berjalan berkeliling-keliling. Dia siap menerkam saudara. Dia cari waktu yang paling tepat kapan orang ini lemah supaya dia bisa memperdayanya. Ketika dia mau menerkam saudara, dia terhenti karena melihat saudara dalam keadaan yang kuat. Ketika dia mau menerkam saudara, dia berhenti ketika dia melihat engkau sedang on fire. Walaupun banyak masalah, engkau sedang on fire. Artinya saudara, jangan beri kesempatan untuk iblis bisa memperdaya saudara. 4 hal yang dilakukan oleh Daud. Dia punya hasrat yang begitu tinggi untuk beribadah. Kalau hari-hari ini saudara, engkau mungkin sedang mengalami kekeringan. Engkau ibadah hanya sekedar rutinitas. Pagi ini berubah. Minta hasrat yang tinggi saudara, untuk bisa beribadah. Jangan biarkan telingamu untuk menyerap semua berita-berita yang negatif. Mulai berbicara hal yang positif. Jadikan lifestyle memuji Tuhan. Saya jamin saudara, persoalan peperangan tidak membuat engkau jadi lemah. Justru engkau akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Tidak ada kesempatan iblis untuk memperdaya saudara. Pagi hari ini, adakah di antara saudara yang sedang berperang? Ada yang sedang berperang? Adakah di antara saudara yang sedang berperang? Kau bisa angkat tangan dimanapun kau berada. Yang sedang babak belur, sedang berperang. Engkau hadir pagi hari ini tidak kebetulan. Engkau hadir pagi hari ini, Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Dia ingin kau mengalami kekuatan demi kekuatan. Yang sedang berperang angkat tangan, saya akan berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang berbeban berat, letih lesu. Dan hamba meresponi penawaran engkau yang tidak pernah berubah.
datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Biarlah pagi hari ini kelegaan yang datang daripada Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus, sehingga kau pulang dari tempat ini berbeda pada saat kau datang. Kau dapat kekuatan yang baru. Berjalan kau tidak akan pernah letih, dan berlari engkau tidak akan pernah lesu. Terimalah kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Atas nama GB House of Peace kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Antoni. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan memasukkan amplop persembahan ke tempat yang disediakan. Ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja, kurang lebih pada waktu jam 1 siang nanti. Selanjutnya, untuk membangun keiniman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Selanjutnya, untuk doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang akan hadir, dapat hadir 15 menit lebih awal. Kelas Alkitab diadakan kembali pada hari Kamis di jam yang sama, jam 7 malam. Komsel Dewasa Muda juga diadakan pada hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu saja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Dengan hati yang bersyukur kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami terima. Biarlah firman ini bisa berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh dan menjadi rema dalam hidup kami. Tuntun kami selalu supaya kami bisa mengikuti apa yang Kau firmankan hari ini Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, Pak Antoni. Berkatilah penggembalaannya, berkatilah pelayanannya. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dimanapun beliau melayani. Dan juga untuk Bapak Gembala kami, Pak Hari, berkatilah dia dengan kesehatan, berkatilah pelayanannya, penggembalaannya, sehingga semua kita domba-domba yang digembalakan bisa semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi istri dan anak-anaknya, berkat yang sama bagi mereka, dan juga bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, asyir, guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah pelayanan kami semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan untuk memperoleh kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi seluruh jemaat GB House of Peace. Biarlah apapun yang kami lakukan, Engkau yang menyertai kami Tuhan, baik itu dalam studi, pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai sehingga apapun yang kami lakukan bisa berhasil dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Curahkan hujan pertobatan, lawat negara ini Tuhan, dan tuai lebih banyak jiwa-jiwa di dalam negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemerintah-pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri, bahkan sampai aparat yang terendah. Biarlah mereka bisa memimpin dan mengambil keputusan hanya demi kesejahteraan rakyatnya saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, hati yang benar ya Tuhan. Dan melalui persembahan ini kami bisa berpartisipasi dalam memelihara kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.